pagi, senang menyapa anak-anak pada pagi hari ini. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita nikmati bersama cerita pada pagi hari ini. Brownie. Pernahkah kalian mendengar kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Suatu kali, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia dan memohon, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," kata Yesus kepada mereka. Sementara mereka di tengah jalan, mereka pun sembuh. Hanya satu saja dari 10 orang kusta itu kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terlebih lagi, orang yang kembali itu adalah seorang Samaria, musuh dari bangsa Yahudi. Apa reaksi Tuhan Yesus? Ia sangat menghargai ungkapan terima kasih dari satu orang ini. Yesus bahkan memberkati orang itu dan berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." "Ayo turun, Jimmy," kata ayahnya. "Kita akan berbelanja dahulu di kota kecil ini sebelum sampai ke tempat perkemahan." Jimmy segera melompat turun dari mobil. Ia sangat gembira. Setiap 1 tahun sekali, di awal musim semi, keluarga besar mereka selalu menyempatkan diri untuk pergi berkemah di pegunungan. Mereka lalu masuk ke sebuah toko swalayan kecil dan membeli berbagai keperluan perbekalan. Ketika mereka sedang berbelanja, mata Jimmy tertumpuk pada seekor anjing berbulu coklat yang sedang terduduk lesu di depan toko itu. Tubuhnya kurus dan kumal. Anjing itu terlihat sangat lapar. Jimmy merasa sangat kasihan. "Pak, apakah anjing itu milik Bapak?" tanya Jimmy pada pemilik toko. "Tidak, Nak," kata bapak itu menggelengkan kepala. "Bapak tidak tahu dari mana anjing itu. Sudah 2 hari itu dia ada di sana. Mungkin pemiliknya membuang dia ke kota ini atau memang tersesat. Bapak tidak tahu." "Bolehkah aku memberi makan anjing itu? Aku masih punya sebuah roti isi sisa tadi pagi," tanya Jimmy pada ayahnya. "Boleh, Jimmy," jawab ibunya, "tapi dengan satu syarat." "Apa itu, Ma?" "Kamu jangan meminta pada Mama supaya kamu diizinkan untuk memelihara anjing itu ya." "Ah, Mama. Kenapa, Ma?" "Mama tahu kamu sayang pada binatang, tapi kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat perkemahan. Tidaklah mungkin kita membawanya, bukan?" "Baiklah, Ma. Nah, sekarang kamu boleh memberinya makan." Jimmy segera membawa roti isi itu menuju anjing tadi. "Kamu lapar kan?" tanyanya pada anjing itu sambil menyodorkan roti itu. "Makanlah." Anjing itu terlihat sangat senang. Ia menyalak dan menggoyang-goyangkan ekornya. Anjing itu makan dengan lahap. Jimmy memperhatikan sampai anjing itu menghabiskan 2 roti isi itu. Tidak sampai berapa lama habislah roti-roti itu. Anjing itu menjulurkan lidahnya, mengibas-ibaskan ekor sambil mengitari Jimmy seolah hendak menyampaikan terima kasih. "Jimmy," panggil Mama, "apakah kamu sudah selesai? Kita harus segera berangkat." "Baiklah sobat," kata Jimmy sambil mengelus kepala anjing itu. "Hanya itu yang bisa kulakukan untukmu. Sekarang aku harus pergi." Jimmy pun masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangan kepada anjing itu. Anjing itu menatap dari kejauhan, melihat mobil Jimmy yang perlahan menghilang dari pandangan, meninggalkan debu-debu yang berterbangan. Sore harinya mereka sudah sampai di perkemahan. Ternyata semua anggota keluarga sudah menunggu mereka. Semua orang sibuk mempersiapkan acara api unggun untuk malam nanti. Ada yang mempersiapkan barbeque, ada yang mengeluarkan gitar dan biola, dan ada yang melepas kangen dengan berbincang sesama anggota keluarga. Jimmy sendiri memilih untuk berjalan-jalan di sekitar perkemahan, menikmati udara segar dan pemandangan pegunungan yang indah. Tanpa ia sadari, Jimmy sudah berjalan terlalu jauh dari perkemahan, sementara matahari mulai condong ke arah barat. Ketika sedang menikmati pemandangan, ia dikejutkan dengan suara gaduh dari arah semak-semak tidak jauh dari tempatnya berjalan. Siapa itu? Hati kecilnya agak takut. Ia baru menyadari kalau ia sudah terlalu jauh. Dari balik semak-semak tiba-tiba muncul sosok hitam yang besar. Matanya merah menatap Jimmy dengan puas. Astaga, serigala. Serigala itu perlahan-lahan
mendekati Jimmy. Lutut Jimmy terasa lemas ketika serigala itu menggeram, memperlihatkan sederet gigi yang tajam di dalam mulutnya. Jimmy mundur dan mundur sampai ia jatuh terduduk karena tersandung akar pohon. Jimmy benar-benar tidak berdaya, sementara serigala itu sudah bersiap menerkam dirinya. Dalam situasi yang kritis seperti itu, muncullah sebuah sosok yang lebih kecil berbulu coklat menghadang serigala tadi. Ternyata sosok itu adalah anjing yang ditemuinya di kota tadi. Entah bagaimana anjing itu rupanya mengikuti mobil yang dinaiki Jimmy dan keluarga. Tidak mau kalah, anjing itu pun menggeram menantang serigala itu. Geram anjing itu membuat serigala itu sedikit menahan serangan. Serigala itu melompat menerkam. Terjadilah pertarungan yang tidak seimbang. Ekor anjing melawan seekor serigala. Sekalipun kalah besar ukuran tubuhnya, anjing itu pun tetap tidak mau menyerah. Meski ia menerima cakaran dan gigitan dari serigala, ia membalas dengan menggigit dan mencakarnya juga. Mereka bergumul, berguling-guling di tanah. Kegaduhan perkelahian itu rupanya didengar orang-orang di perkemahan. Mungkin telah terjadi sesuatu. Maka mereka pun segera menuju ke arah keributan dengan membawa senapan dan pentungan kayu. Demi mendengar kedatangan banyak orang, serigala itu segera melepas anjing itu dan lari kembali masuk ke dalam hutan yang lebat. Dengan langkah terhuyung-huyung dan tubuh penuh luka, anjing coklat itu menghampiri Jimmy. Ia menjilat tangan Jimmy, sebelum akhirnya ia rubuh di pelukan Jimmy. Aku hanya memberimu beberapa potong roti, dan kamu memberikan nyawamu untuk melindungiku, isak Jimmy. Terima kasih banyak. Jimmy dan keluarganya membawa anjing yang terluka itu ke perkemahan. Untunglah salah seorang paman Jimmy adalah seorang dokter hewan, sehingga nyawa anjing itu berhasil diselamatkan. Dan sekalipun ia harus kehilangan sebelah matanya dan menjadi pincang. "Ma, Pah, bolehkah aku memeliharanya?" tanya Jimmy pada mama dan papanya. "Ya, kurasa kami tidak bisa menolak untuk memelihara seekor anjing yang telah menyelamatkan nyawamu, bukan?" kata papa sambil tersenyum. Sejak saat itu, anjing itu dipelihara oleh keluarga Jimmy. Mereka memberi nama anjing itu dengan sebutan Brownie karena bulunya yang coklat. Sekalipun Brownie buta sebelah matanya dan pincang, mereka bangga mempunyai Brownie yang meski cuma seekor anjing tetapi tahu berterima kasih. Jika Brownie saja tahu berterima kasih, bagaimana dengan kita? Seperti pada kisah 10 orang kusta tadi, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Meski demikian, hanya satu orang saja yang kembali untuk berterima kasih. Apakah kita termasuk ke dalam satu orang yang kembali untuk berterima kasih? Atau apakah kita termasuk ke dalam 9 orang lainnya yang tidak tahu berterima kasih? Kita sudah begitu banyak menerima kebaikan Tuhan. Kita bisa makan 3 kali sehari atau bahkan lebih. Sementara itu banyak orang yang cuma makan sehari 1 kali. Kita bisa bersekolah, sementara banyak orang lain tidak berkesempatan untuk sekolah. Kita masih punya keluarga yang utuh, orang-orang yang menyayangi dan memperhatikan kita. Tubuh yang sehat, lengkap dan sempurna. Jika kita menghitung kebaikan Tuhan, bukankah sudah seharusnya kita berterima kasih kepadanya? Ada baiknya ungkapan terima kasih kita wujudkan secara nyata. Bagaimana caranya? Misalnya saja jika kita berterima kasih pada Tuhan atas kedua orang tua yang telah membesarkan kita. Caranya bisa bermacam-macam. Kita dapat menjadi anak yang baik, menyenangkan hati kedua orang tua kita. Kita dapat bersekolah dengan rajin, kita dapat melakukan nasihat orang tua, dan lain sebagainya. Itulah ungkapan terima kasih kita. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita pun juga harus rajin mengikuti sekolah minggu, rajin berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita juga bisa memberikan nasihat kepada teman kita yang nakal atau menolong teman yang kesusahan. Mulai sekarang, hendaklah kita selalu berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 107 ayat 1. Diambil dari rubrik masa kecil majalah Berita GKMI Oktober 2013. Demikianlah cerita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua diberkati dan makin semangat, makin setia untuk mengikuti Kristus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. To the left, to the right.
turn around and jump. Let's praise Jesus.